Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Miss Nindi akan menjelaskan mengenai cara membuat lambang Lewis untuk unsur dan juga molekul sederhana. Untuk cara lebih lengkapnya akan kita bahas bersama-sama. Buat lambang Lewis, kita membutuhkan elektron valensi. Jadi pada struktur Lewis, dot menggambarkan elektron valensi. Jadi dot di sini adalah titik-titik ya. Misalnya di sini Miss punya hidrogen, berarti lambang Lewisnya adalah begini. Karena ini melambangkan jumlah elektron valensinya, H elektron valensinya adalah 1. Begitu juga misalnya Mg, berarti ada 2. Selanjutnya ada karbon yang punya elektron valensi 4, berarti 1, 2, 3, 4. Untuk oksigen ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu ada fluor, itu ada 7, elektron valensinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada syarat saat menggambarkan struktur Lewis dot ini. Jadi, di satu sisi itu tidak boleh lebih dari 2. Jadi, maksimal adalah 2. Maka untuk neon itu adalah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini untuk struktur Lewis masing-masing unsur. Jadi disesuaikan saja dengan golongannya, karena di sini untuk golongan 1A elektron valensinya adalah 1, begitu juga untuk golongan 2A elektron valensinya 2, dan seterusnya sampai golongan 8A elektron valensinya adalah 8. Karena nanti elektron valensi ini akan sangat berguna saat kita menggambarkan struktur Lewis. Seperti yang sudah kita bahas di ikatan kovalen, misalnya Miss Nindi contohkan di sini ada ikatan kovalen antar hidrogen. Nah, ini untuk ikatan kovalen antar hidrogen, hidrogen ini memenuhi kaidah duplet ya dengan 2 elektron valensi. Selanjutnya kemarin juga kita sudah bahas ada oksigen yang punya ikatan rangkap 2. Lalu ada nitrogen yang punya ikatan rangkap 3. Oke, di sini ada sebuah garis untuk hidrogen. Gambarnya. Di sini ada sebuah garis. Garis ini melambangkan ikatan, yaitu ikatan kovalen. Satu garis ini menandakan adanya sepasang elektron ikatan. Kalau 2 garis berarti ada 2 pasang elektron ikatan atau ada 4 elektron. Lalu jika ada 3 garis berarti ada 6 elektron yang terlibat. Jadi untuk satu ini ada 2 elektron. Untuk 2 ikatan berarti ada 4 elektron. Untuk 3 ikatan atau rangkap 3, ini ada 6 elektron. Selain itu, nah ini satu pasang dots ini melambangkan 2 elektron bebas. Ya, ini makanya sering juga disebut sebagai pasangan elektron bebas atau PEB. Sedangkan untuk yang ikatan begini ini dinamakan dengan PEI, pasangan elektron ikatan. Oke, ini untuk elektron valensi masing-masing unsur. Kita akan bahas mengenai bagaimana cara menentukan struktur Lewis untuk molekul-molekul sederhana. Langkah dalam menggambarkan struktur Lewis untuk molekul, yang pertama adalah hitung semua elektron valensi atom dalam molekul. Misalnya di sini Miss Nindi punya contoh molekul H2O.
atau air yang selama ini kita minum, ya. H2O, hidro. Oke, untuk langkah-langkah menggambarkan struktur Lewis, ini ada 5 langkah. Miss akan contohkan sebuah molekul yang tidak asing untuk kita, yaitu ada H2O atau air. H2O. Langkah yang pertama adalah hitung semua elektron valensi atom dalam molekul. Karena di sini ada hidrogen dan oksigen, maka kita hitung valensi untuk hidrogen. Itu adalah 1, kalikan dengan banyak atomnya, berarti 2. Ini ada 2 elektron valensi. Untuk oksigen, elektron valensinya adalah 6, kali 1, berarti ini adalah 6 elektron valensi. Lalu kita jumlahkan, kita total, ini totalnya adalah 8 elektron valensi. Oke, langkah yang selanjutnya adalah menentukan atom pusat. Atom pusat ini adalah satu-satunya atom dalam molekul tersebut atau yang sendirian. Nah, di sini H-nya ada 2, O-nya ada 1. Berarti O adalah atom pusat. O lalu dikelilingi oleh 2H. Oke, selanjutnya gambarkan ikatan tunggal pada atom pusat. Kita gambarkan di sini ikatan tunggal. Lalu langkah yang selanjutnya adalah gambarkan sisa dari elektron valensi sebagai pasangan elektron bebas. Untuk hidrogen, ingat, 1 garis ini melambangkan 2 elektron. Untuk hidrogen, karena memenuhi kaidah duplet, berarti cukup dengan 2 elektron saja. Begitu juga hidrogen yang ini, berarti dua-duanya ini sudah memenuhi kaidah duplet. Langkah yang selanjutnya adalah gambarkan sisa dari elektron valensi sebagai pasangan elektron bebas. Nah, cara mengetahui sisanya, di sini kita tulis terpakai. Karena ada 2 ikatan tunggal, 1 ikatan tunggal ini melambangkan 2 elektron. Karena ada 2, berarti 2 dikali 2 adalah 4 elektron valensi. Lalu kita kurangi, kita sebut sebagai sisa. Sisanya adalah 4 elektron valensi. Maka 4 elektron valensi ini kita gambarkan sebagai elektron bebas. Oke, 1, 2, 3, 4. Langkah yang kelima adalah mengubah pasangan elektron bebas menjadi ikatan rangkap atau ikatan rangkap 3 agar atom menjadi oktet atau duplet. Nah, kita cek dulu apakah mereka ini sudah memenuhi kaidah oktet atau duplet. Untuk hidrogen sudah ada 2 elektron, berarti sudah memenuhi kaidah duplet. Untuk oksigen, ingat 1 garis ini hitung 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti mereka ini sudah memenuhi kaidah oktet dan juga duplet. Nah, ini adalah struktur Lewis untuk H2O. Oke, di sini Miss Nindi punya contoh yang kedua, yaitu SO3. Kita tentukan dulu jumlah elektron valensinya. Langkah yang pertama, S, ini jumlah elektron valensinya adalah 6. Kalikan dengan 1, berarti 6 elektron valensi. Untuk O, ini juga 6. 6 kali 3 sama dengan 18 elektron valensi. Elektron valensi juga bisa kita dapatkan dari menentukan konfigurasi elektron, namun boleh juga kita mengingatnya dengan gambar yang sudah Miss tampilkan di awal tadi. Oke, setelah itu kita tentukan jumlahnya, berarti ini 24 elektron valensi untuk total. Lalu langkah yang kedua, kita tentukan atom pusatnya, manakah jumlahnya yang 1 untuk unsurnya, apakah S atau O.
Di sini S-nya 1, O-nya 3. Berarti S akan dikelilingi oleh 3 O. Oke. Lalu langkah yang selanjutnya adalah menggambarkan ikatan tunggal. 1, 2, 3. Karena 3 ikatan yang digunakan, berarti 3 dikali 2 adalah 6. Terpakai 6 elektron valensi. Kita kurangkan, berarti sisanya adalah 24 dikurang 6, 18 elektron valensi. Nah, 18 elektron valensi ini kita sebarkan ke selain atom pusat. Ya, berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Masing-masing O dapat 6 elektron valensi. Oke, selanjutnya kita hitung apakah sudah memenuhi kaidah oktet atau belum. Karena untuk kaidah duplet itu untuk hidrogen, sisanya adalah untuk oktet. Oke. Di sini sulfur baru 6 ya, ini belum memenuhi kaidah oktet. Lalu yang lainnya ini sudah memenuhi kaidah oktet. Untuk oksigen ini sudah 8, ini oksigennya 8, oksigennya juga 8. Oke, supaya sulfurnya memenuhi kaidah oktet, kita ubah pasangan elektron bebas menjadi pasangan elektron ikatan. Sumbangkan ke sini. Boleh yang ini, boleh O yang ini, boleh juga O yang ini. Ya, Miss pilih yang sebelah sini, berarti gambarnya akan menjadi S, O, O, yang O. Ini tetap tunggal, yang ini menjadi rangkap 2. Dan ini untuk elektron bebas, O yang ini tetap 6. Oke, yang ini menjadi sisanya adalah 4. Oke, dan semuanya sudah memenuhi kaidah oktet ya untuk sulfur dan oksigen. Oke, ini untuk SO3. Miss punya C. Yang ketiga CCl4. Oke. C di sini kita hitung elektron valensinya dulu. Elektron valensinya 4. Ya, kalikan dengan 1 berarti 4 elektron valensi. Cl di sini ada 7. Dikali 4 berarti 28 elektron valensi. Kita jumlahkan. Berarti 32 elektron valensi. Sekarang kita akan gambar atom pusatnya. Tentukan dulu atom pusatnya. Yang sendirian adalah C. Berarti C akan dikelilingi oleh 4 Cl. 2, 3, 4. Gambarkan ikatan tunggal. Oke. Lalu kita tulis di sini berarti terpakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 22 dikurang 8. Berarti di sini adalah 4, 24. Ya, 24 elektron valensi. Kita bagi ke semua atom selain atom pusat. 24 dikurang dengan 24 dibagi 4 berarti adalah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oke, sekarang kita lihat apakah sudah memenuhi kaidah oktet. Kita hitung ya, di sini sudah ada 4, 1, 2, 3, 4, berarti C-nya sudah 8, Cl-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ini juga 8, 8, 8. Berarti sudah memenuhi kaidah oktet. Oke, selanjutnya, misalnya Miss punya molekul diatomik atau molekul yang unsur penyusunnya sama. Misalnya adalah
Br2. Oke, Br sendiri ini valensinya adalah 7. Berarti untuk jumlah elektron valensinya adalah 7 dikali 2 sama dengan 14 elektron valensi. Karena jenis atomnya sama, berarti tidak ada atom pusat. Kita tuliskan saja di sini ada Br dan juga Br. Karena ada 14 elektron valensi, oke, tetap sama caranya. Gambarkan satu ikatan tunggal, berarti ini digunakan 2 elektron valensi, sisanya adalah 12 elektron valensi. Kita bagi 2, 12 bagi 2 berarti 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, misalnya Miss gunakan untuk menjelaskan O2. Ya, oke. Oksigen valensinya adalah 6. 6 kali 2 berarti 12 elektron valensi. Kita gambarkan di sini O. Gambarkan satu ikatan tunggal. Berarti sudah terpakai 2 elektron valensi. Kita tuliskan di sini 10 elektron valensi. Oke. Selain langsung dibagi 2, boleh juga ditempatkan di mana saja, yang penting jumlahnya adalah 10. Misalnya begini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang kita lihat di sini oksigennya, O yang pertama ini, apakah sudah memenuhi kaidah oktet? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ini ternyata sudah memenuhi kaidah oktet. Kita kasih senyum. Nah, yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata dia belum memenuhi kaidah oktet. Nah, bagaimana caranya? Kita gunakan pasangan elektron bebas. Karena di sini ada 6, kita pakai yang berlebih ya. Ini kita sumbangkan ke sini. Oke, berarti gambar yang baru adalah oksigennya tahap ini ada 2. Lalu karena di sini sudah ditambahkan pasangan elektron ikatan, jadi ada 2 garisnya ya dari sini. Lalu kita tuliskan sisa dari pasangan elektron bebasnya. Nah, maka untuk oksigen ini disebut sebagai ikatan rangkap 2 atau double bond. Untuk yang tunggal ini disebut sebagai single bond. Ya, untuk contoh yang terakhir yaitu nitrogen N2. Oke, N2, N-nya ini 5 elektron valensinya. Berarti 5 dikali 2 adalah 10 elektron valensi. Kita gambarkan di sini N dan N. Dengan satu ikatan tunggal, berarti di sini dikurang 2, sisanya adalah 8 elektron valensi. Oke, kita gambarkan 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata jika ikatannya tunggal begini, hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 6. Ya. Oke, bagaimana supaya oktet? Yang ini kita sumbangkan ke sini terlebih dahulu. Ya, kalau kita sumbangkan salah satu, ini jadinya N. Oke, kita sumbangkan di sini. Berarti jadi 2 ya ikatannya. Kita tuliskan kembali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini tadi sudah dipakai. Ternyata masih belum oktet juga ya. Kalau yang ini sudah oktet nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi N yang ini ternyata belum oktet ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bagaimana memenuhi kaidah oktet? Sama kita sumbangkan elektron bebasnya. Ya, maka strukturnya akan menjadi N. Oke, di sini ada
3 pasang ikatan. Lalu di sini adalah sisa dari elektron bebasnya. Sekarang kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini juga sudah oktet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena di sini ada 3 ikatan rangkap atau ikatan rangkap 3. Ini sering juga disebut sebagai triple bond. Oke. Sekian untuk penjelasan struktur Lewis, baik itu unsur dan juga molekul sederhana. Nantinya struktur Lewis ini akan sangat berguna saat kita membahas bentuk molekul yang akan dijelaskan dengan teori FSEPR. Oke, Miss akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.